Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Manchester City selangkah menuju juara usai membungkam Tottenham dengan skor 2-0 dalam laga tunda pekan ke-34 Premier League 2023-2024 yang digelar di Tottenham Hotspur Stadium. Baik Spurs maupun City mencoba bermain agresif sejak awal. Namun keduanya kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan masing-masing. Skor 0-0 pun bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, City akhirnya sukses memecah kebuntuan pada menit ke-51. Sebuah crossing mendatar Kevin De Bruyne berhasil disontek Haaland. Setelah Haaland membobol gawang Vicario, fans di tribun Tottenham terdengar bertepuk tangan. Mereka sepertinya lebih ikhlas jika tidak main di Liga Champions ketimbang melihat Arsenal juara. Menit ke-69, Pep Guardiola memutuskan untuk menarik keluar Ederson yang sebelumnya mengalami tabrakan cukup fatal dengan Christian Romero. Kini gawang City dikawal oleh Stefan Ortega. Spurs mencoba sekuat tenaga untuk mengejar ketinggalan di sisa waktu. Alih-alih sukses, tuan rumah justru dihukum penalti usai Pedro Porro melakukan pelanggaran di kotak terlarang di menit ke-90. Haaland yang maju menjadi algojo pun tak kesulitan membobol gawang Vicario dari titik putih. Berkat hasil ini, Man City dengan poin 88 berhak menggusur Arsenal dari puncak klasemen sekaligus selangkah lagi menjadi juara. Sementara itu, Spurs terpaku di peringkat 5 dengan poin 63 dan dipastikan gagal lolos ke Liga Champions. Kekalahan Tottenham Hotspur dari Manchester City pada Rabu dini hari WIB tidak hanya menempatkan juara bertahan di ambang gelar juara Liga Primer keempat berturut-turut yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga membuat Aston Villa ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 1983. Real Madrid sukses menghajar Deportivo Alaves dengan skor telak 5-0 dalam laga Jornada 36 La Liga 2023-2024 yang dihelat di Santiago Bernabeu. Bellingham sudah berhasil membuka keunggulan tuan rumah ketika pertandingan baru berjalan 10 menit. Vinicius sukses menggandakan keunggulan Madrid di menit ke-27 sebelum ditutup oleh gol Valverde di masa injury time babak pertama. Memasuki babak kedua, Madrid masih enggan mengendurkan tekanan. Vinicius pun memperbesar keunggulan timnya. Arda Güler yang masuk sebagai pemain pengganti menyempurnakan kemenangan Madrid menjadi 5-0 berkat gol yang ia cetak di menit ke-82. Kemenangan telak itu ikut melahirkan sebuah torehan clean sheet. Los Blancos sukses mengemas 83 gol dengan hanya 22 kebobolan serta sudah menembus 20 clean sheet di sepanjang Liga Spanyol 2023-2024. Statistik Opta mengemukakan jumlah clean sheet itu adalah rekor terbanyak Real Madrid dalam satu musim liga. Di match lain, Girona gagal menggusur Barcelona dari posisi kedua usai menelan kekalahan dari tim tamu Villarreal dengan skor 0-1. Gol tunggal kemenangan Villarreal dicetak melalui Bertrand Traoré di menit ke-59. Bali United harus puas bermain imbang 1-1 lawan Persib Bandung pada leg pertama semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024 yang digelar di lapangan Bali United Center. Pada menit ke-52, wasit memutuskan meninjau VAR yang baru pertama kali diterapkan di Liga 1. Setelah melihat layar VAR, wasit menunjuk titik putih dan menyatakan David da Silva dijatuhkan Jajang Mulyana. Sayang tembakan David da Silva masih bisa diblok Adilson Maringa. Tuan rumah akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-83 berkat sundulan keras Jefferson. Akan tetapi, Persib mampu menyamakan skor berkat sundulan David da Silva di masa injury time. Duel sengit ini juga diwarnai kartu merah Jajang Mulyana sesaat sebelum laga tuntas. Mencuat spekulasi klub top Saudi Pro League mengincar serius Bruno Fernandes di musim panas ini. Sebagaimana diungkapkan The Telegraph, deretan klub tajir dari Timur Tengah ini belum puas dengan aktivitas belanja Eropa mereka sejauh ini dan nama gelandang berbakat Portugal itu kini sedang diseriusi. Telegraph membeberkan bahwa Al Nassr memimpin perburuan Bruno dan berhasrat mengeluarkan dia dari kancah sepak bola Eropa, menyatukannya dengan ex-kolega di Old Trafford Cristiano Ronaldo. Di sisi lain, melansir Manchester Evening News, ada ketertarikan serius yang datang dari klub-klub elit Eropa juga untuk mendapatkan Fernandes dari Man United di musim panas, yaitu Bayern Munich dan Inter Milan.
Berakhir sudah perjalanan Raphael Varane di Manchester United. Bek Prancis itu akan meninggalkan setan merah di akhir musim ini. Kabar ini diumumkan MU di situs resminya. Pemain berusia 31 tahun itu memilih tidak menambah masa kontraknya yang akan habis pada 30 Juni nanti dan membuat dirinya akan pergi secara cuma-cuma di akhir musim ini. Raphael Varane kini tinggal punya 3 laga sisa bersama Manchester United, salah satunya final Piala FA. Los Angeles FC telah mengumumkan Olivier Giroud sebagai rekrutan baru. Striker asal Prancis itu dikontrak sampai tahun 2025 dan ada opsi perpanjangan hingga 2026. Los Angeles FC sebelumnya memboyong rekan Giroud di timnas Prancis, yakni Hugo Lloris. Kiper berusia 37 tahun itu disebut-sebut salah satu kunci dalam keberhasilan LAFC mendapatkan Giroud. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek andalan mereka, Lisandro Martinez, dikonfirmasi akan comeback dalam waktu dekat ini. Manchester United akan melakoni sebuah laga krusial di tengah pekan ini. Setan Merah dijadwalkan akan menjamu Newcastle di Old Trafford untuk laga tunda IPL 2023-2024. Hadirnya Arne Slot disebut-sebut akan menciptakan perubahan di skuad Liverpool. Ia diprediksi akan melakukan tambal sulam di tim tersebut dengan mendatangkan pemain baru pada musim panas 2024 nanti. Kini ada kabar bahwa Liverpool berniat mendatangkan defender baru. Liverpool diklaim mengincar bek kiri Bruges Andrew Loko. Bek 22 tahun itu menjalani musim yang apik dengan Bruges. Ia membantu timnya menempati peringkat 4 klasemen sementara Ligue 1 dan berpeluang bermain di Liga Champions musim depan. Loko sendiri disebut siap cabut dari Bruges pada musim panas 2024 nanti dan dengan bandrol hanya 25 juta pound saja. Arsenal memimpin persaingan untuk mendapatkan tanda tangan penyerang Bolonya, Joshua Zirkzee, pada bursa transfer musim panas mendatang. Joshua Zirkzee telah mencetak 12 gol dan menyumbangkan 7 assist di semua kompetisi musim ini. Penampilannya berperan penting dalam lolosnya Bolonya ke Liga Champions, sebuah prestasi yang belum pernah mereka raih sejak musim 1964-1965. Zirkzee dibeli Bolonya dari Bayern Munich dengan harga sekitar 7,5 juta pounds pada Agustus 2022. The Bavarians memiliki klausul buyback untuk sang penyerang, namun diyakini tidak tertarik untuk membawanya kembali ke Allianz Arena di akhir musim. Laporan tersebut menambahkan bahwa Irosoblu telah menetapkan harga sekitar 60 juta pounds untuk penyerang mereka yang sedang dalam performa terbaiknya. Setelah memastikan diri bakal mentas di kancah Serie A musim depan, Como 1907 langsung bergerak untuk membangun skuad yang kompetitif di kasta tertinggi Liga Italia. Dikutip dari Tutto Mercato Web, 2 pemain dengan nama besar disebut masuk dalam radar Como, yaitu Mauro Icardi dan Joaquin Correa. Untuk nama pertama yakni Icardi, ex-striker Inter Milan itu saat ini membela Galatasaray di Turki. Meski masih terikat kontrak di sana sampai dengan 30 Juni 2026, Como diklaim siap mengajukan penawaran untuk membawa pulang Icardi ke tanah Italia. Sementara untuk Joaquin Correa, kompatriot Icardi asal Argentina itu situasinya tak menentu bersama Inter Milan. Musim ini sendiri Correa dibuang oleh Inter dengan dipinjamkan ke Olympique Marseille. Masa peminjaman Correa di Marseille bakal berakhir pada 30 Juni nanti dan klub Ligue 1 tersebut sudah memutuskan untuk tidak mengikatnya secara permanen. Kabar menggembirakan kembali datang dari kiprah klub milik orang Indonesia di Liga Domestik Eropa. Setelah klub milik Djarum Group, Como 1907 naik level ke Liga Italia Serie A, Oxford United berpeluang mengikuti jejak dengan menyabet promosi di Liga Inggris. Oxford sedang membidik jatah naik kelas dari Ligue 1 Divisi 3 menuju Championship Divisi 2. Mereka tinggal selangkah lagi memastikannya melalui final playoff di Wembley Stadium akhir pekan ini. Oxford akan memperebutkannya dengan Bolton Wanderers. Saham mayoritas Oxford United dipegang oleh 2 figur top asal Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri. PT Hyundai Motors Indonesia resmi menyerahkan mobil listrik mewah Genesis Electrified G80 Long Wheelbase kepada pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemberian hadiah tersebut merupakan bentuk apresiasi Hyundai berkat keberhasilan Shin Tae-yong menahkodai skuad Garuda. Shin Tae-yong telah berjasa mengantarkan timnas Indonesia muda ke babak 4 besar AFC U23.
Hengkangnya Mbappe dikatakan membebaskan alokasi anggaran sampai 200 juta euro dan Les Parisiens ingin memutar kembali uang tersebut untuk meningkatkan kualitas skuad dengan duo Napoli Victor Osimhen dan Kavika Kvaratskhelia sebagai target prioritas. Menurut media Italia Gazzetta, PSG sempat mencoba mendatangkan Osimhen ke Parc des Princes musim kemarin dan ia memiliki hubungan dengan Direktur Olahraga PSG Luis Campos yang mendatangkan striker Nigeria itu ke Lille sebelum ia pindah ke Napoli. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!